Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 1 Agustus 2022. Peringatan Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup dan Pujangga Gereja. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang perintah Yesus kepada para muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Perintah ini terjadi setelah Yesus melihat banyak orang yang mengikutinya. Dan ia memerintahkan para murid untuk memberi mereka makan. Perintah ini menegaskan siapakah Yesus sesungguhnya. Dialah anak Allah yang peduli, yang penuh cinta, yang memberikan perhatian dan kasih pada orang banyak. Saudaraku yang terkasih, pada waktu menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan meminta agar Yesus menyuruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan. Yesus justru sebaliknya bukan menyuruh orang banyak itu pergi, tapi kepada para murid diperintahkan untuk memberi mereka makan. Yang ada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Orang sebanyak itu bisa makan justru hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun masih ada yang sisa, 12 bakul penuh. Dari kisah Injil hari ini ada 2 hal yang bisa kita renungkan. Pertama, bila Yesus mau, semua pasti bisa. Hanya dari 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Dan belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan itu pun masih sisa. Sekali lagi, Yesus punya kuasa untuk segala-galanya. Kalau dia mau, segala sesuatu pasti bisa. Semuanya beres. Kedua, Yesus mengajarkan kepada kita semua semangat kepedulian, kepekaan cinta pada sesama. Saat melihat banyak orang yang datang mendengarnya, dan sudah mulai menjelang malam mereka mau pulang, ia peduli pada mereka. Ia mau supaya mereka pulang dengan sukacita. Karena itu dia memerintahkan kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Saudara yang terkasih, merenungkan 2 poin ini saya ingin berpesan kepada kita semua, para pendengar setia permenungan ini. Jangan pernah ragu lagi akan kuasa Allah. Jangan pernah mengabaikan peran Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah punya kuasa untuk melakukan apa saja yang dia mau. Kadang kita punya rencana, kadang kita punya mimpi, kita punya keinginan. Tapi kalau Tuhan tidak mau, tetaplah tidak mungkin.
Tapi kalau Tuhan mau, segala sesuatu pasti bisa. Maka tugas kita sekarang adalah percaya penuh pada apa yang Yesus kehendaki pada hidup kita. Karena kalau Dia mau, semuanya pasti bisa. Selain kita diingatkan agar selalu memiliki hati seperti Yesus yang peduli, yang memiliki belas kasih dan cinta pada sesama. Maka saya selalu mengatakan jangan pernah pelit untuk membuat orang lain bahagia. Kalau kita mengalami kasih, mengalami kebaikan dari Tuhan dengan cuma-cuma, mengapa kita pelit untuk berbagi kasih kepada sesama? Maka tugas kita adalah menghadirkan kepedulian Tuhan dalam hidup ini. Kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus membuat orang lain bahagia. Kamu harus membuat orang lain penuh sukacita dalam hidup ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam